Selamat pagi. Di sini saya akan melakukan keterampilan medik basic surgical skill. Untuk yang pertama, yaitu di sini saya akan melakukan anamnesa terhadap pasien dan juga infeksi terhadap pasien. Kemudian yang kedua, di sini saya akan memeriksa luka, mulai dari lokasi, luas, dan juga jenis, dapat berupa robekan, sayatan atau lecet, kemudian fraktur atau tanda-tanda infeksi. Kemudian saya akan menjelaskan tujuan dan juga prosedur tindakan kepada pasien serta melakukan informed consent. Kemudian yang keempat, di sini saya akan mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama yaitu wadah stainless tertutup, jarum segitiga, needle holder, pinset anatomi, pinset chirurgis, klem arteri, gunting jaringan, gunting benang spuit 3 cc, lidocaine 2%, benang plate cut dan side nomor 3, tasa steril, wadah plus povidone iodin, wadah plus perhidrol 3%, NaCl fisiologis, dak steril, dan juga sarung tangan steril. Kemudian saya akan melanjutkan dengan memposisikan pasien dan juga menenangkan pasien. Kemudian saya akan mempersiapkan anestesi. Sebelum melakukan tindakan, saya izin untuk mencuci tangan 6 langkah dan juga memakai sarung tangan steril. Kemudian, setelah menggunakan sarung tangan steril, di sini saya akan melakukan aseptik antiseptik dengan menggunakan klem. Kemudian saya akan melakukan aseptik secara sirkuler dari dalam keluar. Kemudian membuangnya ke tempat sampah. Kemudian selanjutnya yaitu saya akan melakukan anestesi lokal. Setelah selesai, saya akan membuang jarum ke tong sampah. Selanjutnya, saya akan melakukan debridemen menggunakan perhidrol, irigasi NaCl, dan juga povidone, di mana debridemen ini bertujuan untuk mengangkat sel kulit mati. Kemudian, selanjutnya saya akan memasang dak steril pada bagian yang akan dijahit. Kemudian, di sini saya akan mulai untuk teknik menjahit yang pertama, yaitu menggunakan teknik simple interrupted suture. Yang pertama yaitu saya akan membuka benang jahit terlebih dahulu. Untuk teknik yang pertama yaitu teknik simple interrupted suture, di mana di sini jarum akan ditusukkan pada kulit sisi pertama dengan sudut sekitar 90 derajat, masuk ke dalam jaringan subkutan, melewati bagian tengah luka, kemudian ditusukkan lebih lanjut melalui jaringan subkutan di bawah kulit dan menembus kulit pada sisi lainnya tersebut. Perlu diingat bahwa ukuran lebar dan juga kedalaman dari jaringan kulit dan subkutan yang dijahit pada kedua sisi luka harus diusahakan sama sehingga kedua tepi luka dapat mendekat pada posisi yang tepat dalam posisi membuka ke arah luar. Kemudian dibuat simpul benang dengan pemegang jarum dan benang diikat. Penjahitan dilakukan dari ujung luka ke arah ujung luka lain sampai seluruh luka tertutup.
Untuk teknik yang kedua yaitu simple continuous suture, di mana di sini diawali dengan menempatkan simpul 1 cm di atas puncak luka yang terikat tetapi tidak dipotong. Serangkaian jahitan sederhana ditempatkan berturut-turut tanpa mengikat atau memotong bahan jahitan setelah melalui satu simpul. Spasi jahitan dan ketegangan yang harus merata sepanjang garis jahitan. Setelah selesai pada ujung luka, maka dilakukan pengikatan pada simpul terakhir pada akhir garis jahitan. Simpul diikat di antara ujung ekor dari benang yang keluar dari luka atau penempatan jahitan terakhir. Untuk teknik yang ketiga yaitu teknik vertikal matre suture, di mana di sini jarum ditusukkan pada tepi jauh kulit sisi luka pertama, melintasi luka dan kulit pada sisi lainnya, kemudian keluar pada kulit tepi jauh sisi yang kedua. Jarum kemudian ditusukkan kembali pada tepi pada kulit sisi kedua secara tipis, menyeberangi luka dan dikeluarkan kembali pada tepi dekat kulit sisi yang pertama. Kemudian dibuat simpul dan diikat. Untuk teknik yang terakhir yaitu teknik subcuticular continuous suture. Di sini dimulai dengan tusukan jarum pada kulit sekitar 1-2 cm dari ujung luka keluar di daerah dermis kulit satu tepi luka. Kemudian benang akan dilewatkan pada jaringan dermis kulit sisi yang lain secara bergantian terus-menerus sampai pada ujung luka yang lain. Untuk kemudian dikeluarkan pada kulit 1-2 cm dari ujung luka yang lain. Dengan demikian, maka benang berjalan menyusuri kulit pada kedua sisi secara paralel di sepanjang luka tersebut. Baik, untuk teknik terakhir yaitu telah selesai. Kemudian di sini saya akan melanjutkan untuk perawatan pada luka bedah. Yang pertama yaitu saya akan membersihkan luka menggunakan kasa povidon. Kemudian saya akan menutup luka dengan menggunakan kasa povidon dan juga kasa steril. Kemudian saya akan membersihkan alat dan bahan. Kemudian setelah itu saya akan melepaskan sarung tangan dan melakukan cuci tangan 6 langkah. Kemudian buang ke tempat sampah. Kemudian saya akan mencatat hasil rekam medis mulai dari lokasi, klasifikasi luka, dan juga jenis tindakan, yaitu berupa jumlah jahitan dan juga jenis benang. Kemudian saya akan mengedukasi kepada pasien mengenai tindakan yang telah saya lakukan dan juga perawatan atau terapi selanjutnya, jadwal kontrol dan juga angkat dari jahitan. Terima kasih.